Izin Bapak Menteri, kami laporkan bahwa kegiatan pada sore hari ini adalah penyerahan sertifikat wakaf sejumlah 53 bidang, kemudian sertifikat elektronik sejumlah 43 bidang yang nanti akan diwakili secara simbolis oleh 5 orang dari Kota Cilegon. Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi kota lengkap spasial Kota Cilegon. Dan ini adalah kebanggaan bagi Provinsi Banten karena Cilegon adalah kota pertama yang sudah lengkap di Provinsi Banten. Kemudian Bapak Menteri, kami juga sedang menggiatkan saat ini khusus di pemerintah daerah penata kelolaan aset, utamanya aset-aset yang terkait dengan tanah. Dan Pak Kajati, kami berbangga sekali banyak hal yang beliau lakukan dalam rangka aset kepemilikan pemerintah daerah untuk kita punyai secara penuh, dan itu sebesar-besarnya untuk kita manfaatkan bagi masyarakat. Arah kebijakan ke depan tentu kita patuh dengan kebijakan nasional, akan tetapi ada hal-hal teknis yang ingin kita sampaikan juga di kesempatan yang berbahagia ini, seperti adanya HGU-HGU yang sudah lama tapi dalam perkembangannya kurang produktif, dan ATR BPN beberapa waktu yang lalu telah juga mengambil langkah-langkah untuk menggiatkan apa yang disebut dengan bank tanah. Kami pikir bank tanah ini adalah sebuah strategi yang baik karena dalam rangka kita distribusi kembali kepada masyarakat untuk bisa dimanfaatkan tanah-tanah ini dengan sebaik-baiknya, maka perlu dikembalikan ke negara. Dan ke depan tentu itu akan sangat produktif. Itu harapan kami dari pemerintah daerah. Kita tahu Bapak Menteri, akses kepemilikan lahan makin terbatas, oleh karenanya kepastian hukum atas itu menjadi penting sekali. Itu hal-hal yang dapat kami sampaikan Bapak Menteri terkait dengan kunjungan dinas Bapak Menteri pada bulan suci Ramadan. Insya Allah kita semua mendapat jalan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Memang pertumbuhan orang berwakaf itu paling tidak sekitar 9% setiap tahun wakaf tanah itu. Sehingga Pak Kakanwil percepatan untuk sertifikasi pun juga paling tidak 9% lebih. Kalau tidak nanti akan jumlah yang belum tersertifikasi akan semakin banyak. Sampai saat ini 60-40 lah. 60% sudah tersertifikat dan 40 masih dalam proses itu. Oleh karena itu dengan senang hati Pak Menteri, mudah-mudahan panjenengan berkenan dan dengan senang hati karena ini urusan wakaf. Urusannya ceritanya panjang. Kebahagiaannya tidak hanya di dunia saja tapi di dunia dan di akhirat. Sehingga awal-awal panjenengan jadi menteri terus salah satu kegiatan menyerahkan sertifikat wakaf itu, ya Allah. Kami doakan panjenengan nilai keabadiannya langgeng seperti langgengnya nilai wakaf, kemuliaannya langgeng seperti langgengnya nilai wakaf. Sekali lagi, tidak ada kata lain kecuali matur sembah nuwun. Terima kasih, dan kami doakan mudah-mudahan semuanya kebaikan panjenengan, Pak Menteri, Pak Gubernur, dan semuanya menjadi kebaikan yang sifatnya abadi seperti abadinya nilai wakaf. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya itu penyerahan sertifikat wakaf dan penyerahan sertifikat elektronik oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Saya berpesan agar Bapak Ibu yang tadi sudah menerima sertifikat wakaf agar dijaga dengan baik. Harapannya sertifikat wakaf ini dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Dan tentunya bukan hanya untuk masyarakat, tetapi bagi para pengelola, para pemimpin yayasan, dan juga rumah-rumah ibadah. Setelah mendapatkan sertifikat, tentunya setelah dijaga tadi jangan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak, tidak bertanggung jawab. Dan tolong segera berikan tanda-tanda batas yang jelas pada bidang tanah yang tadi sudah disertifikatkan. Saya berharap dengan ini semakin mengokohkan kepastian hukum tadi dan kita semuanya bisa
menjalankan ibadah di masjid, musola, pesantren, termasuk tadi juga ada tempat-tempat pendidikan dengan lebih tenang. Karena kalau ada legalitas dari negara, pasti semuanya lebih terjamin dan lebih pasti. Oleh karena itu, selamat dan mudah-mudahan sertifikat tanah wakaf tadi bisa menjadi sesuatu yang berharga dan juga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi kita juga sama-sama menyaksikan diluncurkan atau dideklarasikannya Kota Cilegon sebagai kota lengkap. Kota Cilegon ini adalah kota ke-14 yang dideklarasikan menjadi kota lengkap di seluruh Indonesia. Jadi baru ada 13 Pak Wali Kota. Baru ada 13, nah Kota Cilegon ini yang ke-14. Dan insya Allah ini akan terus kita kejar karena targetnya Pak Gubernur di tahun 2024 ini kita menuju 104 kota kabupaten lengkap se-Indonesia. Ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah karena membutuhkan kerja keras dan kerja bersama. Oleh karena itu kami atas nama Kementerian ATR BPN baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota memohon dukungan dan kerjasama dari jajaran pemerintahan baik Pemprov maupun Pemkab dan Pemkot beserta Forkopimda yang ada di jajarannya untuk sama-sama menyukseskan program yang menjadi kebijakan dari Bapak Presiden Joko Widodo tersebut. Semoga jika tanahnya kita atur dengan baik, tata ruangnya juga ditata dengan baik, mana yang untuk produksi, budidaya, mana yang harus dilindungi, sehingga alam kita juga tetap lestari, karena ini bukan hanya milik kita, tetapi juga masa depan dan nasib anak cucu kita. Terima kasih sekali lagi atas acara yang begitu baik ini. Selamat kepada para penerima sertifikat tanah wakaf, selamat kepada Kota Cilegon atas status kota lengkap, dan semoga Bapak Ibu kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak Gubernur, semoga sukses memimpin Provinsi Banten yang penuh dengan kompleksitas, tantangan, dan dinamika. Semoga Banten semakin maju, semakin sejahtera rakyatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.